Sebelum masuk ke materinya, kita jajah dulu yuk biar gak stres. Nah, setelah lihat video jajah yang tadi, sekarang kita lanjut aja yuk masuk ke materinya. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking. Sini kita akan membahas dulu tentang pengertian panduan merancang IMK. Jadi, panduan merancang IMK merupakan prinsip atau petunjuk yang harus diimplementasikan oleh perancang ke dalam konteks tugas yang sedang dikerjakan. Nah, adapun panduan merancang IMK secara detail. Yang pertama ada konsistensi internal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal artinya penggunaan yang konsisten pada hal-hal seperti format perintah, simbol, posisi objek, kotak-kotak dialog, dan lain-lain. Nah, sebagai contohnya, setiap kotak dialog harus mempunyai tombol OK atau cancel seperti gambar di atas. Nah, lanjut yang kedua ada konsistensi eksternal, yaitu konsistensi antara perangkat lunak pada jalur yang diberikan. Contohnya, penampilan, fungsi, dan posisi menu dalam sebuah aplikasi. Nah, jadi gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, ada konsistensi dunia nyata. Menggunakan icon yang tampak sama untuk membayangkan apa yang terlihat dalam dunia nyata. Nah, contoh populernya yaitu simbol-simbol icon. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua merancang IMK secara detail, yaitu ada kesesuaian dengan harapan pengguna, yaitu perencanaan seharusnya menganalisa terminologi dan metode dari tipe kerja, potensi pengguna, dan berusaha untuk menjadikan semua ini menjadi desain perangkat lunak. Nah, jadi intinya tuh si program ini tuh harus membuat tampilan sesuai dengan keinginan pengguna dalam mencetak dokumennya. Gitu. Yang ketiga ada fleksibel dan terkontrol. Desain harusnya dapat memenuhi semua kebutuhan pengguna mulai dari notice sampai expert. Memungkinkan pengguna dapat menyesuaikan latar muka sesuai dengan gaya kerjanya. Yang keempat ada susunan yang benar. Latar muka harus tetap sederhana dan tidak berlebihan dengan banyak fitur. Nah, jadi program ini tuh dibuat harus sesederhana mungkin, gak boleh berlebih-lebihan. Jadi, lebih baik simple tapi berjalan dengan baik, gitu guys. Oke, lanjut yang kelima ada umpan balik yang informatif dan kesinambungan. Di dalamnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, lexical feedback, yaitu sistem mengindikasi sistem terima pesan tetapi tidak ada perubahan yang dibuat di bawah pengaruh dari sistem. Kedua, ada synthetic feedback, yaitu membutuhkan lebih sedikit percakapan dengan pengguna tetapi tidak memberi isyarat dasar perubahan dalam sistem. Yang ketiga, ada semantic feedback. Sinyal pesan diterima dan dijalankan untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan fundamental yang terstruktur dalam dokumen. Yang keenam, ada pencegahan dan perbaikan kesalahan. Semakin besar sistem yang dibuat, semakin banyak kesalahan yang timbul. Nah, tipe dari kesalahan ada beberapa. Yang pertama, perceptual error, cognitive error, dan motorik error. Nah, yang dimaksud dengan perceptual error yaitu adanya kesalahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan keterangan dari petunjuk penggunaan yang menyebabkan kesalah tanggapan dari pihak pengguna atau user. Terus ada cognitive error yaitu kesalahan diakibatkan oleh kemampuan memecahkan oleh user atau karena terlalu banyak konteks dan informasi status. Nah, yang terakhir, motorik error, yaitu lamanya koordinasi tangan dan mata. Tekanan kecepatan memerlukan kemampuan yang tinggi pada koordinasi tangan dan mata. Nah, adapun petunjuk pencegahan dan memperbaiki kesalahan. Yang pertama, validasi masukan. Yang kedua, proteksi pengguna. Yang ketiga, pemulihan dari kesalahan. Yang keempat, penampilan pesan. Yang kelima, mengembalikan user ke arah kesalahan. Yang keenam, memungkinkan pertimbangan ulang. Oke, yang ketujuh ada dukungan dan dokumentasi pemakai. Yang pertama, pengajaran langkah demi langkah untuk pemula. Nah, untuk pemula jadi diajarin ke step by step.
Yang kedua ada lembaga rujukan pemerintah. Contohnya, daftar isi, perintah, map, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada kartu petunjuk singkat dan cepat. Yang kedelapan atau yang terakhir ini ada kejelasan visual secara logik dan relevan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, elemen-elemen seperti icon, tombol, dan lain-lain digunakan untuk menghemat waktu pengguna. Yang kedua, budaya barat menulis dari kanan ke kiri. Budaya lain bisa dimulai dari kiri ke kanan atau kanan ke bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.